Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan tentang sirah Ibnu Hisham dengan biografi dari Ibnu Ishaq rahimahullah. Nasab dan keturunan Ibnu Ishaq, beliau adalah Muhammad bin Ishaq bin Yasar bin Khiyar. Ada pula yang mengatakan bahwa namanya adalah Ibnu Kauthan dan Abu Bakar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa namanya yang sesungguhnya adalah Abu Abdullah Al-Madani Al-Qurashi. Beliau juga merupakan budak Qais bin Makhramah bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Kakeknya bernama Yasar, yang berasal dari keturunan Ain At-Tamar. Itu merupakan nama sebuah daerah kuno yang dekat dari Anbar, sebelah barat kota Kufah. Tepatnya bersebelahan dengan padang pasir. Kaum muslimin dapat mengekspansi wilayah ini pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an pada tahun ke-12 Hijriyah di bawah komandan pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu an. Di sebuah gereja Ain At-Tamr, Khalid bin Walid mendapatkan kakek Ibnu Ishaq ini berada di antara anak-anak yang menjadi tawanan di tangan Kisra, Raja Persia. Ada pula bersamanya itu kakek dari Abdullah bin Abu Ishaq Al-Hadrami An-Nahwi serta kakek Al-Kalbi Al-Alim. Kemudian dibawalah mereka itu ke arah kiri menuju Madinah. Kelahiran dan wafatnya Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq dilahirkan di kota Madinah, dan pendapat yang paling akurat menurut sejarah adalah bahwa dirinya dilahirkan pada tahun 85 Hijriyah. Adapun tentang tahun wafatnya, maka pendapat yang berkembang seputar itu adalah sekitar tahun 150 atau 153 Hijriyah. Perbedaan tentang tahun kelahirannya ini tidak sampai 4 pendapat. Masa kecil beliau, masa remaja dan muda Ibnu Ishaq dihabiskannya di kota Madinah, dan beberapa riwayat yang sampai kepada kami adalah bahwa di antara hal yang berhubungan dengan masa remajanya, jika apa yang disampaikan kepada kami ini memang berita dan kabar yang benar, sahih, adalah seperti apa yang diceritakan dan dipaparkan oleh Ibnu An-Nadim, bahwa seorang amir atau pemimpin Madinah diberitahu bahwasanya Muhammad Ibnu Ishaq adalah laki-laki yang suka memuja-muja wanita. Lalu sang amir memerintahkannya untuk menghadirkan Muhammad di hadapannya, lalu memukulkan dengan pecut, kemudian melarangnya untuk duduk di masjid. Kemudian Ibnu Ishaq meninggalkan Madinah dan berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara yang lainnya. Dan menurut spekulasi bahwa beliau hijrah dan merantau ke Alexandria pada tahun 115 Hijriyah. Alexandria merupakan tujuan perantauannya yang pertama. Lalu di tempat itulah beliau meriwayatkan beberapa hadis dari para ulama yang berasal dari Mesir. Di antaranya adalah Ubaidillah bin Al-Mughirah, Yazid bin
Hubaib, Thamamah bin Syafi, Ubaidillah bin Abu Ja'far, Al-Qasim bin Qazman, Serat As-Sakan bin Abu Karimah. Ibnu Ishaq meriwayatkan beberapa hadis dari para gurunya tersebut, hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh orang selainnya. Selanjutnya ia kembali melanjutkan perantauannya ke Kufah, Al-Jazirah, Rai, Hirah, dan Baghdad. Di Baghdad, menurut pendapat yang paling kuat, ia memantapkan dirinya untuk mengakhiri perantauannya. Kemudian ia bertemu dengan Khalifah Al-Mansur dan membuat sebuah kitab bagi anaknya yang bernama Al-Mahdi, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Dan orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis darinya itu lebih banyak berasal dari daerah ini dibandingkan dengan orang-orang yang berada di daerah asalnya, yaitu Madinah. Bahkan pendapat yang tersebar luas adalah bahwa orang berguru hadis padanya yang berasal dari kota asalnya hanyalah Ibrahim bin Sa'ad. Beliau tinggal dan menetap di Baghdad hingga ajal menjemputnya. Kemudian beliau dimakamkan di pemakaman Khayzran. Kedudukan Ibnu Ishaq. Sesungguhnya orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Ishaq mendapati bahwa dirinya merupakan orang yang berlebihan di dalam mengambil ilmu darinya. Ada pula yang berlebihan dalam memujinya. Maka kita akan mendapati ulama yang agung seperti Imam Malik bin Anas dan yang lainnya, seperti Hisham bin Urwah bin Zubair. Keduanya bahkan mengeluarkannya dari daftar ulama ahli hadis, orang yang benar dan dapat dipercaya. Bahkan keduanya tidak memasukkannya ke dalam daftar tersebut karena menurutnya Ibnu Ishaq merupakan orang yang selalu berdusta dan berbohong. Ada pula orang-orang yang menuduhnya sebagai seorang penipu, sering berbicara tentang takdir padahal takdir mutlak rahasia Allah, dan suka mengejek dan juga meriwayatkan dari orang yang tidak thiqah atau dapat dipercaya. Kemudian dia juga merupakan seseorang yang meriwayatkan syair dan memasukkannya ke dalam kitab yang dikarangnya. Dan dia juga adalah orang yang salah dalam hal menentukan keturunan atau nasab atau senang mencemarkan nama baik orang lain. Akan tetapi, di balik itu semua, nanti kita akan mendapati para imam dan alim ulama membeberkan testimoni tentang dirinya, seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri, Syu'bah bin Al-Hujjaj, Sufyan Ats-Tsauri, Ziyad Al-Bukai. Mereka percaya kepadanya dan tidak menuduhnya melakukan sebuah kedustaan, dan tidak pula menuduhnya melakukan sesuatu yang buruk. Dan pada realitanya, bahwa orang-orang yang meriwayatkan darinya adalah bukan orang-orang yang tidak dapat mencapai tujuan. Artinya, mereka adalah orang-orang yang sukses dan mampu menggapai cita-cita mereka. Oleh sebab itu, maka kita tidak mempunyai hak untuk mengatakan yang buruk tentang dirinya. Sesungguhnya kita semua tahu bahwasanya Ibnu Ishaq telah mencemarkan nama baik dan menyepelekan Imam Malik bin Anas. Begitu juga tentang ilmunya. Dia berkata, "Datangkanlah sebuah kitab miliknya kepadaku, hingga aku dapat menilai dan memaparkan cacat dan aib yang ada di dalamnya. Aku adalah penilai buku-buku miliknya." Kemudian Imam Malik pun mengujinya dan meneliti, serta mencari aib-aib lain yang dimilikinya. Kemudian menamakannya sebagai Dajjal. Maka pada saat itu terjadi perang mulut di antara keduanya. Sebagaimana Hisham bin Malik juga pernah murka dan marah kepada Ibnu Ishaq karena ia mengaku bahwasanya dirinya Ibnu Ishaq pernah meriwayatkan dari istrinya Hisham. Sedangkan menurut Hisham bahwasanya periwayatan itu hanya dapat dilakukan dengan saling bertatap muka. Dan dia, Ibnu Ishaq, telah menuduh istrinya telah saling berpandangan dengan orang lain. Sebenarnya di sini Hisham lupa bahwasanya
Periwayatan itu dapat dilakukan dari balik tirai atau hijab. Atau bisa jadi Ibnu Ishaq meriwayatkan dari istrinya itu pada masa kecilnya. Karena umur istrinya pada saat Ibnu Ishaq sudah boleh meriwayatkan hadis itu tidak lebih dari 50 tahun. Maka sesungguhnya umur istrinya tersebut lebih tua sekitar 37 tahun dibandingkan dengan Ibnu Ishaq. Dengan demikian, maka diperbolehkan pada umur sekian seorang laki-laki meriwayatkan dari seorang wanita. Adapun apa yang dituduhkan kepada Ibnu Ishaq bahwasanya dirinya merupakan seorang pendusta, penipu dan selainnya, maka Al-Khatib Al-Baghdadi telah menyinggung masalah ini di dalam kitab miliknya yang bernama Tarikh Baghdad. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibnu Sayyid An-Nas di dalam kitabnya Uyun Al-Athar. Keduanya membantah berbagai macam tuduhan dan penghinaan yang ditujukan kepada Ibnu Ishaq. Hal tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. Adapun hal yang berhubungan dengan yang dituduhkan kepadanya bahwa dirinya adalah seorang penipu, orang yang selalu membicarakan tentang takdir serta sering mengejek, maka sesungguhnya hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak riwayatnya. Karena sifat-sifat tersebut bukanlah merupakan kelemahan yang besar dan berpengaruh terhadap kebenaran periwayatannya. Sedangkan sifat penipu mudallis yang ditujukan kepadanya juga, maka tadlis, penghilangan jejak sumber informasi itu banyak macamnya. Ada yang merusak dan adapun ia yang tidak. Maka tidak boleh menuduh seseorang bahwa dirinya adalah seorang penipu secara mutlak. Padahal mungkin saja dirinya hanyalah pernah berbohong dalam satu hal saja, tidak mencakup berbagai aspek, dan aib tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengeluarkannya dari sifat adilnya. Demikian juga dengan qadar atau takdir dan juga penghinaan yang mungkin pernah dilontarkannya. Kedua hal ini tidak dapat pula dijadikan alasan untuk menolak hadis-hadis yang diriwayatkannya dan tidak boleh merusak hal-hal baik lainnya yang terdapat di dalam dirinya. Dan benar saja hal yang dituduhkan ini tidak dapat kita temukan di dalam kitab ini. Setelah itu mereka mengemukakan pendapat mereka yang berisikan penolakan dan bantahan mereka terhadap kejelekan-kejelekan yang dituduhkan kepada Ibnu Ishaq. Mereka memaparkan penolakan dan bantahan tersebut satu persatu, sebagaimana tuduhan yang dikemukakan oleh Al-Makki bin Ibrahim bahwasanya dirinya meninggalkan segala hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan tidak menjadikannya sebagai referensi. Dan juga seperti perkataan Yazid bin Harun bahwasanya dirinya meriwayatkan banyak hadis dari orang-orang Madinah, akan tetapi manakala ia meriwayatkan sebuah hadis dari mereka yang mereka dapatkan darinya yang dimaksud adalah Ibnu Ishaq, maka mereka akan bungkam. Sebagaimana pula yang ditemukan oleh Ibnu Numair, sesungguhnya dirinya Ibnu Ishaq meriwayatkan hadis-hadis yang batil dari orang-orang yang tidak paham dan bodoh. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat miring tentang Ibnu Ishaq selain yang kita sebutkan ini. Karena tidak mungkin kita paparkan dan kemukakan seluruhnya di sini. Lalu kami akan membantah apa yang dikatakan dan dituduhkan tersebut terhadapnya. Karena sesungguhnya pembicaraan tentang hal ini merupakan sesuatu yang tidak jelas atau samar-samar dan memperbanyak serta memperpanjang masalah, dan membahasnya akan sangat membosankan. Maka hal yang seharusnya kita lakukan adalah bahwa memuji dan mengapresiasi segala sesuatu yang telah diusahakannya itu lebih baik daripada sekedar menuduh yang bukan-bukan baginya. Keduanya, Khatib Al-Baghdadi dan Ibnu Sayyid An-Nas, berkata dalam bantahan keduanya terhadap apa yang dituduhkan kepada Ibnu Ishaq di atas. Adapun yang dikatakan oleh Makki bin Ibrahim bahwasanya dirinya meninggalkan segala hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan tidak menjadikannya sebagai referensi. Dia beralasan bahwa dirinya mendengarnya meriwayatkan hadis-hadis tentang beberapa sifat lalu tidak senang terhadapnya,
Padahal itu bukan merupakan perkara yang besar, karena sesungguhnya sekelompok ulama salaf memberikan keringanan dalam meriwayatkan hal yang lebih berat lagi dari itu, dan tidak perlu untuk mentakwil hal tersebut, khususnya apabila hadis tersebut mengandung suatu hukum atau perkara dan masalah yang lainnya, karena sesungguhnya hadis-hadis ini merupakan bagian dari hal ini. Sedangkan kabar yang dikemukakan oleh Yazid bin Harun bahwasanya dirinya meriwayatkan banyak hadis dari orang-orang Madinah, akan tetapi manakala ia meriwayatkan sebuah hadis dari mereka yang mereka dapatkan darinya Ibnu Ishaq, maka mereka akan bungkam. Dalam hal ini ia tidak menjelaskan mengapa alasan mereka bungkam dan tidak menanggapi hadis yang diriwayatkannya. Dan apabila ia tidak menyebutkan alasannya, maka itu berarti ia tidak mengemukakan sesuatu lain selain hanya dugaan dan prasangka semata. Dan kita tidak akan dapat memutuskan bahwa keadilan seseorang yang didapatkan dari hasil prasangka semata itu merupakan sebuah aib dan cacat. Selanjutnya tentang pendapat Ibnu Numair. Sesungguhnya dirinya Ibnu Ishaq meriwayatkan hadis-hadis yang batil dari orang-orang yang tidak paham dan bodoh. Maka kalaulah ia meriwayatkan hadis bukan kepada orang yang thiqah dan adil, maka berarti ia memperoleh masalah dengan menuduh apa yang ada di antaranya dan orang-orang meriwayatkan hadis darinya. Adapun jika di dalam dirinya terdapat sifat thiqah dan adil, maka perkara keburukan yang dimiliki oleh orang-orang yang diduga bodoh itu harus ditujukan kepada diri mereka dan jangan disangkut pautkan kepada dirinya. Selanjutnya ada lagi tuduhan yang dilontarkan kepada Ibnu Ishaq bahwasanya ia meriwayatkan beberapa syair lalu mendatangkan syair-syair tersebut, kemudian diminta untuk memasukkan syair-syair tersebut ke dalam kitab sirahnya. Walhasil ia pun menerima permintaan tersebut. Keadaan yang sesungguhnya adalah bahwa hal ini merupakan hak pribadi Ibnu Ishaq. Jika dia tidak berada di dalam proses periwayatan dan penyampaian riwayat, maka ia boleh dikatakan salah dalam menyajikan pengetahuannya dengan menggunakan syair. Akan tetapi ia menerima syair-syair tersebut dari guru-gurunya, baik itu syair yang baik ataupun yang buruk. Dan seandainya Ibnu Ishaq mengikuti perasaannya dan menempatkan dirinya sebagai kritikus syair, maka ia akan meringkas kitabnya karena terlalu banyak dugaannya tentang riwayat-riwayat yang maudhu atau dibuat-buat. Dan akan sedikit pula orang-orang yang berkonsentrasi dalam mengkaji kitab sirahnya sepeninggalnya tahun demi tahun. Dan apabila kita telah selesai membahas hal ini tentang kehidupan Ibnu Ishaq, maka kita tidak akan mendapati di hadapan kita ungkapan yang lebih baik dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Adi menutup pembahasan ini ketika beliau berkata, dan seandainya Ibnu Ishaq tidak memiliki kelebihan dan keutamaan apapun, kecuali bahwasanya dirinya hanya mendapatkan perintah untuk menuliskan kitab dari raja yang tidak akan mungkin didapatkan darinya, bahwa dia menyibukkan diri dengan membahas peperangan yang dilalui oleh Rasulullah SAW, dibangkitkan dirinya menjadi Rasul, serta kelahiran dirinya ke dunia ini, niscaya keutamaan dan kelebihan ini lebih berhak disandang oleh Ibnu Ishaq. Dan sungguh hadis-hadis yang diriwayatkan olehnya telah tersebar luas di jagat raya ini. Maka aku tidak mendapati bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut dihukumkan sebagai hadis yang dhaif atau lemah. Adapun apabila terdapat kesalahan di sana sini, maka itu merupakan suatu hal yang wajar dan sering dialami pula oleh yang lainnya. Para ulama dan imam-imam yang thiqah pun tidak ada yang bertolak belakang dengan hadis-hadis yang diriwayatkannya. Imam Muslim mengeluarkan hadis yang diriwayatkannya dalam bab pembaiatan. Begitu pula dengan Imam Bukhari yang menguatkan hadis tersebut di beberapa tempat. Begitu juga ada imam-imam lainnya yang meriwayatkan hadis darinya seperti Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Walhamdulillah.